Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi terkhusus untuk adik-adik kelas 12 OTKP. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan pada pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan pengajar Veranita Effendi SE, kita akan belajar tentang penghargaan pegawai. Nah, mungkin kalian tidak asing ya dengan kata penghargaan. Karena setiap orang yang bekerja ingin diperhatikan, dihargai, dan dianggap penting. Perhatian dari perusahaan dapat menjadi dorongan bagi karyawan untuk bekerja lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga dapat mendorong kinerja karyawan menjadi jauh lebih baik. Upaya perusahaan dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja pegawai adalah langkah nyata perusahaan untuk mendorong para pegawainya agar bekerja lebih giat lagi nih teman-teman. Kemudian agar lebih meningkatkan produktivitasnya. Pegawai memerlukan suatu penghargaan pada saat hasil kerjanya telah memenuhi atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Penghargaan pun dapat bermacam-macam nih jenisnya atau bentuknya ya. Yang pertama mungkin bisa jadi bonus, kemudian pujian, promosi jabatan, kemudian penambahan beberapa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk mempelajari tentang penghargaan pegawai, marilah kita sama-sama mengetahui dulu nih, apa sih penghargaan pegawai itu? Oke ya. Pengertian penghargaan pegawai. Kata penghargaan berasal dari bahasa Latin yang artinya appreciate. Dalam bahasa Inggris, penghargaan sering dibilang reward. Lalu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghargaan adalah perbuatan, hal dan sebagainya, menghargai atau penghormatan. Adapun penghargaan pegawai adalah imbalan balik dalam material maupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Kalian harus ingat-ingat ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih penghargaan menurut para ahli? Nah, kita simak. Menurut Tohadi pada tahun 2002, penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pegawai agar meningkatkan produktivitasnya. Lalu, bagaimana menurut Shimamura pada tahun 2004? Penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para pegawai guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, kemudian menurut Mahmudi pada tahun 2005, penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai yang dapat bekerja melalui standar yang telah ditentukan. Jadi, penghargaan berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penghargaan merupakan imbalan baik dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat berprestasi dan bekerja dengan motivasi tinggi guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, kali ini kita mempelajari tentang tujuan pemberian penghargaan. Apa sih tujuannya? Nah, yang pertama untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Nah, untuk memenuhi standar yang diinginkan, perusahaan harus berani memberikan tingkat penghargaan yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat penghargaan dari perusahaan lain. Kemudian, untuk mempertahankan pegawai yang sudah ada nih teman-teman. Lalu dengan penghargaan yang kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan pegawai yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Nah, tujuan berikutnya untuk menjamin keadilan.
Penghargaan dapat menjamin terpenuhnya rasa adil pada hubungan antara manajemen dan pegawai. Penghargaan digunakan sebagai balas jasa perusahaan atas hal yang sudah diberikan pegawai pada perusahaan, sehingga keadilan dalam pemberian penghargaan mutlak harus dipertimbangkan. Oke, next yang terakhir ada tujuan untuk perubahan sikap dan perilaku. Nah, tujuan ini dengan tujuan pemberian penghargaan tersebut nih, yang terakhir untuk perubahan sikap dan perilaku. Apa sih? Nah, penghargaan yang layak dan adil bagi pegawai dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang dapat menguntungkan dan mempengaruhi produktivitas kerja. Oke, next ya. Lalu di sini ada jenis-jenis penghargaan nih teman-teman. Yang pertama ada penghargaan ekstrinsik, kemudian yang kedua ada penghargaan intrinsik. Lalu penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat ia bekerja dan penghargaan tersebut sesuai dengan keinginannya. Sifat penghargaan ekstrinsik adalah dapat dirasakan secara fisik nih teman-teman. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya, macam-macam penghargaannya. Lalu penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Sesuatu yang dirasakan ini dapat berupa kepuasan dalam melakukan pekerjaan, perasaan lega telah menuntaskan pekerjaan, dan lain-lain. Next ya. Lalu bentuk penghargaan ekstrinsik itu apa aja sih, Bu? Pertama ada insentif. Insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pemimpin, lembaga, atau perusahaan sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi pegawai pada lembaga perusahaan. Oke, yang kedua ada bonus ya. Bonus adalah imbalan berupa sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga melampaui harapan pemimpin. Nah, next ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan secara formal dari pimpinan lembaga atau perusahaan. Penghargaan secara formal dari pimpinan lembaga perusahaan dapat berupa gelar, kemudian medali atau sertifikat yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi nih teman-teman. Next ya. Serta ada pujian dan promosi jabatan. Kemudian ada bentuk penghargaan intrinsik, yaitu pertama ada pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi adalah imbalan yang ditata tersendiri dan diperoleh jika seseorang mencapai suatu tujuan yang menantang. Kemudian ada otonomi. Apa itu otonomi, Bu? Otonomi dapat berasal dari kebebasan melakukan hal terbaik menurut pegawai yang bersangkutan nih, dalam situasi khusus. Jadi otonomi ini dimaksudkan untuk perusahaan membebaskan pegawainya dalam melakukan suatu hal atau melakukan pekerjaannya dengan caranya sendiri, sehingga pekerjaan tersebut sesuai dengan ininya ya, dengan tujuannya ya. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi setiap individu adalah suatu pengalaman yang unik. Seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan merasakan perkembangan. Nah, dalam hal ini pemimpin perusahaan harus memberikan pelatihan atau seminar untuk mengembangkan potensi pegawainya sehingga pertumbuhan pribadi setiap pegawai dapat tercapai. Nah, oke, di sini ada soal ya teman-teman, silahkan kerjakan. Terima kasih telah mendengarkan atau telah menyimak secara baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.